Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Masya Allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al khair kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, takdiripun Allah azza wa jalla, kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan ugi kesehatan, sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Safar. Mugi-mugi sedaya amal kesainan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan ngaji atau belajar dari Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun ini saudara, sehingga kita kaji dalam waktu yang sama, tapi ini masih bagian yang pertama, karena nanti bagian berikutnya masih ada, karena kisah di dalam Al-Quran itu yang paling panjang itu kisah Bani Israel ini, di mana itu di masa Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi atau Bani Israel ini dibawa oleh Nabi Yusuf ke Mesir itu. Jadi cerita tentang Fir'aun, kekejamannya kepada Bani Israel. Jadi awal mulanya Bani Israel ini dibawa oleh Nabi Yusuf. Akhirnya sekitar 300 tahun di sana menetap, ya. Kalau yang asli Mesir itu adalah Qibti. Jadi itu asli Mesir sana. Nah, sementara Bani Israel ini pendatang. Akhirnya setelah kekuasaan Nabi Yusuf itu berakhir, bergantilah kemudian berada di kendali Fir'aun. Lah pada masa Fir'aun itu kaum Bani Israel itu disiksa, dijadikan sebagai budak. Puncaknya Fir'aun mendapat kabar bahwa kekuasaannya nanti itu akan dihancurkan oleh seorang anak, ya,
dari kalangan Bani Israel. Jadi nanti seperti itu, tapi tetap nanti kuasa Allah luar biasa. Kita cermati nanti di beberapa pelajaran bagaimana Nabi Harun kok bisa lolos. Kemudian bagaimana Nabi Musa bisa lolos dari upaya pembunuhan itu. Nanti kita akan cermati. Setelah kajian nanti ada 2 hadiah yang saya siapkan bagi 2 penanya. Kalau biasanya kopiah, hari ini buku. Buku yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafid, judulnya Orang-orang yang Berbangga Diri. Yang kedua, kerudung cantik. Ini bagi yang sudah menikah. Ya, yang belum nikah tidak boleh jawab. Tapi bolehlah untuk ibunda tercinta. Jadi ini kerudung cantik untuk yang ada di rumah. Untuk 2 orang penanya. Setelah saya menyampaikan beberapa hal tentang Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Seperti biasa, kita baca terlebih dahulu seluruh nama-nama Nabi, kemudian diakhiri dengan sholawat dan salam untuk mereka. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsilu khamsatil wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq waghtanib hum adamun idrisu nuhun huduma salih wa ibrahimu kullun muttaba' lutu wa isma'ilu ishaqun kada يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعغايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدى مات الأيام. Itu nama 25 nabi urut mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jangan mungkin bertanya, mana Nabi Muhammadnya? Jadi setelah Isa wa Toha. Toha itu nama lain Nabi Muhammad. Jadi kalau jenengan pernah dengar salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Jadi Toha, Yasin itu nama lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Isa, kemudian Toha. Toha itu Nabi Muhammad, khotimun sebagai penutup, tinggallah ghoya yang meragukan atau yang menyimpang. Jadi di situ. Jadi Toha di situ sebagai pengganti nama lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beberapa pelajaran penting. Ini baru bagian pertama. Nanti insya Allah ada bagian yang berikutnya. Yang pertama, pelajaran penting dari kisah Nabi Musa, Nabi Harun, serta kaumnya, terutama Fir'aun. Allah Maha Kuat dan Maha Kuasa. Takdirnya pasti terjadi. Tidak ada yang mampu menolaknya. Jadi di situ. Jadi Fir'aun itu membuat aturan. Apa di situ? Seluruh bayi, ya, jadi seluruh bayi yang lahir laki-laki dari kalangan Bani Israel itu dibunuh semua. Itu berjalan sekian tahun. Oke.
Padahal selama ini kaum Bani Israel itu menjadi pelayan, menjadi budak. Lah, ketika yang tua mati, yang bayi dibunuh, habis generasinya, sudah hampir punah. Akhirnya apa? Ada yang sambat. Kalau seperti ini, itu nanti kita tidak ada yang melayani. Akhirnya dibuat kebijakan jeda. Selama sekitar 3 tahun, ya itu ya. Jadi itu dibiarkan, ya. Jadi dibiarkan bayi itu lahir. Itu nanti tujuannya supaya jadi pelayan. Tapi dengan kebijakan ini lahirlah Nabi Harun alaihissalam dengan selamat. Jadi Nabi Harun lebih dulu lahirnya. Nah itu begitu. Jadi itu salah satu cara Allah untuk menyelamatkan. Kemudian yang kedua, setelah itu kebijakan diulang lagi, dibunuh lagi. Jadi Fir'aun ini kenemenan membunuh bayi yang tidak bersalah, itu sudah ribuan bayi. Lah, ketika kebijakan itu dimulai lagi, takdir Allah saat ibunda Nabi Musa hamil, itu diberi keistimewaan. Apa? Tanda-tanda kehamilan itu tidak bisa diketahui orang pada umumnya. Jadi di situ akhirnya bayi atau yang dikandung oleh ibunya ini, kemudian Nabi Musa itu juga bisa selamat. Jadi kalau Nabi Harun lahir pada masa kebijakan jeda, tapi kalau Nabi Musa itu meskipun di kebijakan mulai hendak dibunuh, tapi kalau yang lain hamil itulah kelihatan. Lah, khusus Nabi Musa ini oleh Allah disetting sedemikian rupa, tidak ada tanda-tanda kehamilan sehingga aman. Baru nanti pada saat melahirkan itu nanti ada ilham. Nanti ada kisah berikutnya disuruh melemparkan ke sungai. Kita cermati dulu. Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, takdirnya pasti terjadi, tidak ada yang mampu menolaknya. Kita kaji Quran surah Al-Qasas ayat 4. Illa fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi, menjadikan penduduknya berpecah belah. Jadi pada mulanya biasa saja. Setelah dia mendengar nanti akan ada yang akan meruntuhkan kekuasaannya, dan itu dari kalangan Bani Israel. Nah itu, akhirnya dia buat kebijakan itu. Dia menindas golongan dari mereka, dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Jadi dosane Fir'aun ini gak karu-karuan nih. Ya, mateni bayi yang tidak bersalah, kemudian menyiksa Bani Israel, kemudian yang lebih parah lagi nanti menjadi atau mengaku sebagai Tuhan. Sesungguhnya dia Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian berikutnya, وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. Kami berkehendak untuk memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, menjadikan mereka para pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Artinya
pewaris bumi Mesir itu saja, bukan berarti pewaris seluruh dunia, karena ada yang disalahgunakan nih. Jadi seakan-akan Bani Israel itu pewaris seluruh dunia, tidak. Jadi di situ sama dengan mereka yang terbaik, artinya di masa itu tidak berlanjut sampai hari ini. Kami pun berkehendak untuk meneguhkan kedudukan mereka di bumi dan perlihatkan kepada Fir'aun, Haman dan bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka. Jadi di situ caranya ya tadi dengan mengangkat dua orang, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam. Ini yang pertama. Jadi Allah Maha Kuat dan Maha Kuasa. Takdirnya pasti terjadi. Karepe Fir'aun itu mati semua. Tapi Allah menghendaki tidak begitu. Makanya pelajarannya di sini, ayo yakin di dunia ini ada takdirnya Allah. Kudu yakin sampai hari kiamat. Setiap sholat kita diingatkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Robba yurabbin itu sing ngatur. Jadi segala puji bagi Allah yang mengatur alam semesta. Makanya menungso niku namung merencanakan, tapi Gusti Allah yang menakdirkan atau yang menetapkan. Makanya usaha boleh, dongo wajib, tapi kudu pasrah dan kudu ridho atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Seraya dibangun husnudzon bahwa ketentuan Allah itu pasti yang terbaik untuk seluruh umat manusia. Pun kita lanjutkan di lembar atau di halaman berikutnya. Allah zat yang maha menjaga. Nah, ini kisahnya fokus pada Nabi Musa. Ya. Setelah lahir segera mungkin itu dapat ilham. Cuma bahasa Quran ini apa itu wa auhayna. Jadi kata auha itu bukan berarti dapat wahyu, tidak, tapi dapat ilham. Jadi dapat ilham ibunya Nabi Musa ini. Apa? Susuilah dia, jika engkau khawatir atas keselamatannya, hanyutkan dia ke dalam sungai Nil dalam sebuah peti yang mengapung. Janganlah engkau takut dan janganlah pula bersedih. Sesungguhnya kami pasti mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Kemudian di Quran surat Toha ayat 39, ilham itu adalah perintah kami kepada ibumu. Apa? Letakkan dia, Nabi Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkan dia ke sungai, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun yang dia itu musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku. Ini menurut para ulama ahli tafsir, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Itu siapapun yang melihat Nabi Musa, itu dia akan cinta atau senang kepadanya. Lah ayat ini disalahgunakan oleh beberapa orang, disebut dengan ayat mahabbah. Jadi ini dalam penafsiran ulama, wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Itu dijadikan siapapun yang melihat Nabi Musa itu akhirnya hatinya itu mencintainya. Dan akhirnya yang pertama kali menemukannya itu adalah Asiyah binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun. Walitusna'a ala aini, agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Jadi pelajarannya apa di sini? Kita niku nggih kudu yakin Allah itu zat yang maha menjaga. Jadi kan ndak nalar ini, ndak nalar. Dimasukkan ke dalam peti, dilemparkan ke sungai. Jadi niki bayangkan kondisi masa lalu.
di mana masih banyak binatang buas. Jadi di situ. Maka ketika kita ambil pelajaran dari sini, ayo dipelajari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, yang itu berupa zikir perlindungan. Setelah dipelajari, ayo diamalkan, dipraktekkan, seraya yakin atas penjagaan Allah Azza wa Jalla. Itu diantara aplikasi atau perubahan perilaku setelah kita belajar ini. Makanya di pagi hari atau sore hari begini kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nanti ketika keluar dari masjid ini, kita keluar kemanapun, sebenarnya tidak hanya dari masjid, dari rumah menuju kemanapun, Nabi mengajarkan zikir perlindungan, Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kalau mau tidur itu Nabi baca surat perlindungan. Apa? Yaitu Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas. Hebatnya lagi, setelah dibaca, ditiupkan di tangan, diusapkan di seluruh tubuh. Tidak hanya Nabi. Nabi membacakan itu, diusapkan di cucu-cucunya, Sayyidina Hasan dan Husain. Nah itu kita jalani. Karena di Al-Falaq itu perlindungan dari gangguan yang dari luar, sementara An-Nas perlindungan yang sifatnya dari dalam. Alladzi yuwasisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi perlindungan-perlindungan yang dibocorkan oleh Nabi berupa zikir dan doa hendaknya kita jalani, kita baca. Di samping kita melakukan upaya maksimal. Apa? Ya menjaga diri kita. Jadi di situ. Yang ketiga, hendaknya para ibu senang memberi ASI kepada anak-anaknya. Jadi tingkah pola remaja putri generasi Z niki rodok piye ngoten. Ya. Kemarin ada kabar ndak mau punya anak, hanya mau nikah saja, tapi tidak mau punya anak. Katanya ribet nanti punya anak itu nanti akan ngerawatnya, nyekolahkan, didik dan sebagainya. Ada lagi gelem duwe anak tapi gak gelem nyusoni, ribet. Jadi di situ. Makanya bagi yang belum nikah itu calonnya ditanya dulu, gelem duwe anak apa gak. Nomor loro, gelem nyusoni atau tidak. Ini penting. Karena apa? Kalau mau menyusui itu banyak faedahnya. Faedah yang paling utama ngirit. Jadi ben suami tidak keluar uang banyak. Karena kalau beli susu formula itu mahal. Tapi kalau susu ibu ngirit gratis. Yang kedua, menyehatkan. Jadi insya Allah kalau anak diberi ASI niku mboten gopok, gak mudah sakit. Daya imunnya itu kuat. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Ketika anak disusui ibunya, itu ada kedekatan emosional yang luar biasa. Jadi itu yang mahal harganya. Jadi ojo sampai anak itu jauh dari ibunya. Selama 2 tahun itu kalau bisa dipenuhi secara sempurna proses penyusuan ini. Akhirnya kita coba cermati. Jadi Nabi Musa meskipun dihanyutkan ke sungai, diketemukan oleh para punggawa istana, ketemu dengan istrinya Fir'aun, tapi tetap tidak ada yang bisa menyusui Nabi Musa. Ya, jadi di situ. Jadi nangis disusui siapapun
Tidak bisa. Disebutkan di Quran, wa harramna 'alaihil maradhi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Kami mencegahnya. Kata niki pengaturan Allah. Menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum kembali ke pangkuan ibunya. Jadi didesain kalian Gusti Allah. Akhirnya apa? Yang bisa menyusui Nabi Musa hanya ibunya sendiri. Berkatalah dia saudara perempuan Nabi Musa. Jadi saudara perempuannya itu dia ditugaskan ibunya untuk mengikuti peti itu. Ya. Kemudian ketika dipastikan menuju ke istana, yakin itu saudaranya. Nah, itu dia pura-pura memberikan advice. Ayo coba, ada orang yang ahli nyusoni di sana, tidak ngaku sebagai ibunya. Nanti bisa jadi nanti cocok dengan dia. Akhirnya cocok. Cocok bahkan apa? Diangkat derajatnya oleh Allah. Ibu kandungnya Nabi Musa itu diberi hadiah yang mewah oleh Fir'aun, oleh kerajaan. Sudah dipertemukan kembali dengan anaknya, diberi fasilitas yang lengkap dari istana. Loh niki loh Gusti Allah nek ngatur niku. Masya Allah. Lalu kami mengembalikan dia Musa kepada ibunya agar senang hatinya serta tidak bersedih. Jadi memang ibu niku nek ado saka anake kudune sedih. Makanya kemarin sempat viral toh di Jakarta, ada bayi yang tertukar sehingga tes DNA. Tapi alhamdulillah kabarnya sudah damai sekarang. Jadi bagaimanapun ya sedih kalau berpisah dengan anak yang tercinta itu. Dan agar dia mengetahui bahwa janji Allah adalah benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi ayo kita upayakan, kita, keluarga kita, istri, anak-anak perempuan diberikan edukasi. Jadi nyusoli itu belum aspek pahala loh ya. Satu sesepan itu Masya Allah, itu pahalanya berlimpah luar biasa. Jadi wong wedok golek ganjaran iku gampang. Saestu. Dalam hadis itu istri melayani suami, menyiapkan kebutuhan suami, makan, minum, itu dinilai sebagai sedekah. Jadi penak sedekahnya seorang istri niku. Apalagi punya anak. Guru kula ngendikan, ya, nek kepengin ro wali ketok, itu seorang ibu yang punya anak. Itu wali nih Gusti Allah. Pokoknya sholat 5 waktu dia. Sholat 5 waktu, perempuan yang taat dua anak, iku wali nih Allah. Iku dongane mesti mandi. Jadi ibu 5 waktu dilakoni dua anak, terus gerem ngeramut kanthi sae. Iku ngono wali nih Gusti Allah. Jadi luar biasa. Pun yang keempat, ayo berusaha menjadi orang-orang yang baik. Karena ketika kita jadi orang yang baik, itu menjadi jalan mendapatkan hukman wa ilman. Mendapatkan hikmah dan ilmu saking Gusti Allah. Kita baca ayatnya di ayat 14. Walamma balagha asuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Setelah Nabi Musa dewasa, usia 33 tahun, sempurna akalnya, kami menganugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah kami beri balasan kepada orang yang berbuat baik. Jadi orang itu muhsin, jamaknya al-muhsinun, itu dikata ahsana yuhsinu ihsanan. Artinya orang-orang yang berbuat baik itu mendapatkan hikmah, menjadi orang yang ahli hikmah. Kemudian mendapatkan ilmu saking Gusti Allah. Maka ayo berupaya menjadi orang-orang yang baik, orang yang bertakwa, supaya kita mendapatkan bimbingan saking Gusti Allah. Nanti di ayat 282
surah Al-Baqarah itu ada lebih jelas lagi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah memberikan ilmu kepadamu. Jadi syarat untuk dikasih ilmunya Allah harus takwa kepada Allah. 4 hal ini kita ambil untuk sementara. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih kisah Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaumnya Bani Israel. Ini kisahnya masih panjang. Nanti ada pertempuran dengan tukang sihir. Kemudian ada tenggelam di Laut Merah. Masih banyak lagi. Masih banyak kisahnya. Nanti di episode berikutnya. Silakan, ada 2 penanya boleh milih hadiah. Ada kerudung untuk istri tercinta atau buku karya Habib Umar. Silakan. Tidak harus sesuai tema. Dapat hadiah mana? Pilih hadiah mana? Buku, monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak banyak nabi, tidak. Jadi Fir'aun itu semacam, kalau sekarang itu presiden, itu gelar. Maka ada Fir'aun 1, ada Fir'aun 2, ada Fir'aun 3. Kayak begitu. Jadi bukan berarti Fir'aun itu hidup sampai ribuan tahun, ya tidak. Jadi meskipun nantinya Fir'aun menjumpai Nabi Musa waktu bayi sampai dia meninggal dunia di kala tua. Tapi Fir'aun ini itu tidak menjumpai. Jadi Fir'aun yang ada di masa siapa? Nabi Musa ini itu berbeda dengan yang ada di masa Nabi Yusuf misalnya. Jadi kalau itu satu leting. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun itu usianya hanya terpaut sekitar 2 tahun. Jadi tidak jauh beda. Jadi itu saudara kandung Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, penguasa Mesir yang dahulu, Fir'aun itu hanya gelar saja. Maka ada yang menyebutkan Fir'aunnya Nabi Musa itu Ramses, ya, Ramses II. Jadi itu hanya gelar saja. Bukan kemudian satu orang ini punya usia sampai ribuan tahun, boten. Gitu ya. Silakan, tinggal 1. Oke. Monggo. Dapat kerudung untuk istrinya. Jadi memang banyak, berulang kali kalau jenengan baca surah Al-Baqarah itu ada ayat kuntum, jadi khaira ummatin. Jadi di situ. Kemudian yang dimaksud khaira ummatin, sebaik-baik umat, itu artinya umat terbaik di masa itu saja. Jadi di situ. Jadi bukan kemudian berlaku sampai hari kiamat, boten. Nanti ketika diutusnya Nabi kita Muhammad itu sudah berbeda. Jadi umat yang terbaik ya umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Jadi semua itu ada masanya. Jadi misalnya kalau nanti ada pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi sekali lagi kisah Nabi Musa itu sangat panjang sekali. Ketika itu Nabi Musa ditanya, apakah engkau orang yang paling alim sedunia? Nabi Musa ketika itu jawabnya polos saja. Iya kelihatannya. Jadi jawabnya iya. Akhirnya disuruh belajar kepada Nabi Khidir. Karena memang waktu itu belum ada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua itu terkait dengan kondisi yang ada pada masanya saja. Betul ya? Maka klaim-klaim bahwa mereka adalah pewaris bumi, kemudian anak Tuhan, tidak bisa dibenarkan. Jadi hanya berlaku hanya pada masanya saja. Sabar ya? Hadiahnya sudah habis. Hadiahnya sudah habis. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Masih banyak kisah terkait dengan Nabi Musa ini. Kemudian nanti ada juga 7 pertanyaan Nabi Musa yang itu kaitannya dengan beberapa hal yang itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Jadi insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang akan kita cermati. Ya, ya, satu masa. Iya, tadi, jadi ada masa jedah itu tadi, yang orang-orang sambat akhirnya bisa hidup, lahir, jadi bermainnya ya dengan Nabi Harun ini. Jadi nanti Nabi Harun ini fasih berbicaranya. Nah Nabi Musa itu kurang fasih. Sehingga nanti ada doa, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Itu lepaskan yang mengikat supaya gampang untuk berbicara. Nanti lebih jauh insya Allah kita cermati kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti Nabi Musa itu juga akan menuju kepada Nabi Syu'aib. Jadi dipek bantu Nabi Syu'aib nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.